Kita kerap kali menjumpai orang-orang yang tahu perbuatannya adalah maksiat, tahu bahwa maksiat itu adalah sesuatu yang dimurkai, tapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya, bahkan cenderung membangga-banggakan, menceritakan kepada orang lain, menganggap dirinya itu keren melakukan maksiat itu. Ini apa, Ustaz, yang menyebabkan orang ini berani melakukan hal seperti itu, Ustaz? Allah bilang dalam surat Al-An'am, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi amal perbuatan mereka yang buruk menjadi indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Isa Al-Kaf. Juga di sini ada Atep Setiabudi dan Anis Mualim. Kita akan merenungi beberapa surat dari surat Az-Zumar. Beberapa ayat dari surat Az-Zumar. Kita akan merenungi ya. Salam Ustaz Husain, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diterangkan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Isa, kami persilakan untuk memberikan pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sesaat lagi akan mentadaburi surat Az-Zumar, ikhwan akhwat. Boleh ikhwan akhwat yang di rumah silahkan ambil Qur'annya, ambil mushafnya. Barangkali yang ada mushaf terjemahan insyaallah lebih baik, lebih enak. Silahkan ambil mushaf Al-Qur'an dan buka halaman 459. Kita baca surat Az-Zumar dari ayat 8 insyaallah sampai dengan ayat 18. Ikhwan akhwat, nanti akan dijelaskan bagaimana sifat dasar manusia, yang mana kalau manusia itu lagi ada dalam masalah yang besar, hutang piutang, dalam mara bahaya, manusia balik ke Allah Subhanahu wa taala, minta tolong, mohon-mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu manusia keluar dari masalahnya, kadang-kadang kita lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama janji kita waktu kita kena masalah. Lupa sama ikrar kita waktu kita kena masalah. Lupa sama permohonan kita, penghambaan kita waktu kita kena masalah. Kita balik lagi kepada kerusakan, kemaksiatan, kadang-kadang na'udzubillah yang kita lakukan sebelum kita kena masalah. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari beberapa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang insya Allah juga bisa kita amalkan dan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita satu frekuensi atau membuat kita nantinya bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang soleh dan seluruh manusia yang berada di bawah panji La ilaha illallah. Mari sama-sama ya akhwat, kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas daripada surat Az-Zumar ayat 8 sampai dengan ayat 18. Tafadhal Ustaz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamu alaikum jami'an ayyuhal ikhwatu wal akhwat wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah. Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Atib Setiabudi, dan seluruh kerabat kerja di studio, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti tadi yang diterangkan oleh Akh Isa, kebanyakan manusia, tidak sedikit dari mereka, bila menghadapi mara bahaya, menghadapi bencana, diselimuti oleh kedukaan, kesedihan, dia akan bergegas-gegas kembali kepada Allah dengan penuh ketulusan, dengan hati yang betul-betul penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu keadaannya berubah dari sempit menjadi luas, dari miskin menjadi kaya, dari gelap menjadi terang, mulai dia lupa kepada apa yang pernah dijanjikan kepada Allah. Dia lupakan saat-saat dia menderita dan susah, dengan penuh ketulusan dia memohon kepada Allah. Kesenangan ini membuat orang akhirnya mabuk, tidak menyadari dirinya. Bahkan dia mengangkat sekutu-sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jumpai di tengah kebanyakan masyarakat secara umum. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Kalau kami limpahkan, berikan kenikmatan pada manusia, keamanan, rumah yang baik, kendaraan yang baik, kebutuhan hidup yang tercukupi, mulai dia berpaling. Wa na'a bi janibi, yang menggambarkan sikap angkuh dan sombong terhadap Tuhan. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Tapi kalau dia menghadapi keburukan, dia menjadi seorang yang frustasi dan berputus asa. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Nah, pada surat Az-Zumar ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan keadaan ini dengan jelas dan gamblang. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila seorang terkena mara bahaya, mengalami kesulitan, kesempitan dan bencana, dia memohon kepada Tuhannya, muniban ilaih, hatinya betul-betul hanya kembali padanya. Ana bayunibu artinya kembali. Jadi sepenuhnya dia kembali kepada Allah, memohon padanya bantuan dan pertolongannya. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Tapi begitu Allah melimpahkan, menganugerahkan kepadanya kenikmatan, bahkan lebih daripada apa yang diminta, Allah kabulkan. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmatnya kepadanya, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Dia lupa akan keadaan saat-saat dia melemah, merintih, meratap di hadapan Tuhan yang memohon pertolongan kepadanya.
Wa ja'ala lillahi andadan liyudhilla an sabilih. Bahkan dia mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Bukan hanya menyesatkan dirinya, bahkan sikap dan perbuatannya menyesatkan orang lain. Dia diberikan kekayaan, diberikan kecukupan, kemudian dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari jalan Allah. Orang-orang yang awam beranggapan perbuatannya benar. Orang beranggapan perbuatan dia benar. Padahal baik itu kekayaan ujian, kesempitan juga uji. Cuma banyak manusia yang salah faham. Dia menganggap benar identik dengan kemajuan, kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Sesungguhnya manusia, kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah muliakan dirinya dengan berbagai macam kenikmatan, wa na'amahu, Allah berikan dia berbagai macam kesenangan kenikmatan, dia berkata, fayaqulu rabbi akraman, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakan aku. Tapi sebaliknya, wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau Allah menguji dirinya dengan kesempitan, kesusahan, faqadara alaihi rizqahu, membatasi rezekinya, maka dia akan berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Padahal dua-duanya merupakan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dengan kebaikan yang Allah berikan, Allah melihat syukur apa tidak. Apakah dia dengan kebaikan berubah menjadi orang yang ingkar. Dengan kesempitan Allah menguji kesabarannya, ridha tidak dia dengan ujian dan cobaan yang datang dari Allah. Jadi manusia di saat dia mengalami kesulitan, bencana, mara bahaya, hatinya setulus-tulusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mohon kepadanya. Tapi begitu Allah membalik keadaannya dari susah menjadi mudah, dari sempit menjadi lapang, dari menderita menjadi orang yang berbahagia, terjadilah perubahan. Dia lupa akan keadaan dia dulu ketika dia lemah, memohon dengan penuh ketulusan kepada Allah. Kemudian dia mengangkat sekutu-sekutu dan tandingan bagi Allah. Liyudhilla an sabili, untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Karena biasanya orang seperti ini nggak mau sesat sendirian, dia mau ajak teman-temannya, mau ajak orang-orang untuk sama-sama seperti dia. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakan padanya, wahai Rasulullah, bersenang-senanglah kamu dalam kekafiran kamu. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakan padanya, silahkan kamu bersenang-senang untuk masa dan waktu yang singkat. Pada akhirnya, engkau akan menjadi penghuni api neraka. Innaka min ashabin nar. Kalau kesenangan di dunia berakhir dengan azab api neraka, apa artinya? Tapi cobaan penderitaan di dunia, tapi dengan akhir yang penuh kebahagiaan, niscaya cobaan dunia tidak lagi akan terasa dan terfikir dalam benak kita. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang yang betul-betul qunut, khusyuk di malam hari, sujud dan berdiri, khawatir terhadap hari akhirat, dan mengharapkan rahmat Allah? Apakah sama orang seperti ini dengan orang yang tidak seperti ini? Apakah sama seorang yang bangun di waktu malam dengan penuh kekhusyuan, sujud, berdiri, khawatir terhadap hari akhirat, dan mengharapkan rahmat Allah, sama tidak dengan orang yang kelakuannya tidak seperti ini, yang hidupnya lalai, hanyut bersama hawa nafsunya? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, sama tidak orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan?
Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran adalah para ulul albab. Kita telah terangkan arti ulul albab di dalam Al-Quran pada kajian kita yang lalu. Jadi yang mengambil pelajaran ini hanya para ulul albab. Orang-orang yang berfikir, berakal, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadilladzina amanu. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Lilladzina ahsanul husna. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang bertakwalah kalian kepada Rabb, kepada Tuhan kalian, hormati Allah, agungkan Allah, besarkan Allah, dan bekerjalah untuk Allah yang sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, mereka akan menerima balasan yang baik dalam kehidupan dunia ini. Wa ardullahi wasi'an, bumi Allah amat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar akan menerima balasan mereka tanpa hisab, tanpa hitungan. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berhenti menghadapi cobaan, menghadapi gangguan, menghadapi penderitaan, bahkan diperangi. Apakah pertanda bahwa Nabi tidak sukses dalam dakwahnya? Tidak. Tapi Nabi sosok pemimpin yang betul-betul bijak, sabar, halim. Dan dia dalam bertindak tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia menyampaikan ayat-ayat Allah, kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan Nabi-Nya mengumumkan, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan yang terbaik. Hasanah dalam bentuk nakirah, tidak menjelaskan berapa yang akan diterima. Wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bumi Allah luas. Kalau kalian tidak mampu beribadah di tengah-tengah satu kaum, di tengah-tengah satu kota, anak kalian juga pertumbuhan agamanya kurang baik, kalian bisa pindah ke tempat lain. Cari tempat yang sesuai dengan apa? Dengan tujuan hidup kalian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar akan menerima balasan mereka tanpa hisab. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mengumumkan apa yang Allah wanti-wanti pesankan kepada Rasul. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk betul-betul mengabdi kepada Allah, beribadah padanya dengan memurnikan ibadahku semata-mata hanya untuk Allah. Aku diperintahkan untuk betul-betul mengabdi kepada Allah dengan tulus, ikhlas, dan betul-betul penuh kemurnian. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa dirinya setara dengan mereka. Sama-sama butuh seperti mereka, juga penuh dengan kekurangan seperti mereka. Yang maha sempurna adalah Allah. Begitu juga petunjuk bimbingannya yang tidak meragukan kebenarannya. Jadi katakan bahwa aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ibadahku hanya semata-mata kepadanya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Jadi Nabi di depan sebagai orang yang pertama berserah diri,
umatnya ikut di belakang. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Kita lihat bagaimana ucapan Rasul. Katakan, sesungguhnya aku khawatir apabila aku menentang Tuhanku akan terkena azab di hari yang amat besar dan menakutkan. Wanti-wanti Allah berpesan pada Rasulnya untuk beribadah kepadanya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan mengajak manusia kembali kepada Allah. Qulillah a'bud, katakan bahwa hanya Allah lah yang aku sembah dan aku memurnikan ibadahku semata-mata hanya untuk kepadanya. Fa'budu ma syi'tum min dunihi. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan, sesungguhnya Allah lah yang aku sembah dengan memurnikan ibadahku kepadanya. Maka sembahlah siapa saja yang kalian inginkan. Tapi umumkan, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang kehilangan diri mereka, kehilangan keluarga mereka, ahli mereka, kekurangan juga anak-anak mereka. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah itulah merupakan kerugian yang amat nyata. Bukan hanya nyata, bahkan dia memaparkan dan membeberkan. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Azab tersebut turun. Karena azab tidak akan turun tanpa kejahatan, tanpa perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Yang menyebabkan mereka merugi ini bisa karena menyembah selain Allah itu tadi. Iya. Kasih apa? Silahkan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kalian. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang-orang yang mengalami kerugian, kehilangan diri mereka, kehilangan juga pasangan mereka, kehilangan anak-anak keturunan mereka. Pada saat kiamat nanti. Artinya mereka tidak akan dapatkan apa-apa, dipisahkan dari keluarganya, dari anak-anak yang dicintai. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahui itu merupakan kerugian yang amat nyata. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Di atas mereka kelak dalam siksa terdapat lapisan-lapisan naungan, tapi lapisan dari azab api neraka. Bukan karena awan yang menutupi matahari, tapi lapisan-lapisan ya, kegelapan, penderitaan dan azab api neraka yang menyelimuti mereka akibat ulah perbuatan mereka. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, katakan sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang yang kehilangan diri mereka, keluarga mereka pada hari kiamat nanti. Diselimuti oleh kehinaan, kesedihan, kedukaan dan rasa putus asa. Dzalika huwal khusranul mubin, lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka Allah sediakan lapisan-lapisan dari api neraka. Wa min tahtihim dhulal, dari bawah pun terdapat lapisan-lapisan dari api neraka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Itulah merupakan peringatan, ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan hamba-hambanya. Ini bukan tujuannya untuk membuat mereka stres, tapi justru menghilangkan stres mereka, mengingatkan akan tujuan hidup mereka. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan mereka untuk berbekal demi hari akhir. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan mengancam hamba-hambanya. Wahai hambaku, hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Walladzina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra. Adapun orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari penyembahan terhadap taghut, penyembahan terhadap selain Allah. Kata taghut sebagaimana yang telah kita jelaskan diambil dari kata taghin
yang menunjukkan arti mubalaghah superlatif dari kata kerja tagha yang artinya melampaui batas. Nah, yang dimaksudkan dengan tagha di sini syaitan dan kroni-kroninya yang mengajak manusia untuk menyembah mereka, meninggalkan Allah Tuhan mereka. Maka siapa saja yang menyembah Tuhan-Tuhan palsu yang mereka ciptakan atau diciptakan dan dianjurkan oleh syaitan, berarti mereka menyembah taghut, baik dalam bentuk syaitan, jin, baik dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk Allah, baik yang terdapat di langit dan di bumi. Jadi barang siapa yang meninggalkan taghut, menjauhkan diri mereka dari penyembahan terhadap taghut dan kembali sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bagi mereka kabar gembira. Fabashshir ibad, sampaikan kabar gembira ini kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, itu mereka-mereka yang menyimak, yang mendengarkan dan merenungkan al-qaul, ucapan, tutur. Di sini Allah gunakan kata al-qaul karena pada saat itu kan tulisan belum marak. Kalau sekarang kan membaca. Nah, pada masa itu pengetahuan lebih banyak ditransfer melalui apa? Lisan. Melalui lisan. Itu mereka-mereka alladzina yastami'una al-qaul. Allah tidak mengatakan alladzina yasma'una al-qaul. Kalau yasma' hanya mendengar, tapi kalau yastami' mendengar dan merenungkan al-qaul. Yang mendengar dan merenungkan ucapan, fayattabi'una ahsanah. Lalu mereka ikuti yang terbaik. Bukan hanya yang baik, tapi selalu berupaya untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang menerima dan mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka lah yang dikatakan sebagai para ulul albab. Orang-orang yang bijak, yang mendalam, bukan hanya melihat sesuatu sebatas kulit dan permukaan, tapi menyelam hingga menemukan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Nah, kalau kita dengarkan ikhwan, akhwat dari ayat-ayat tadi yang mengingatkan bagaimana manusia di saat senang lupa kepada Allah, di saat dia sempit dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan Rasulnya untuk mengumumkan kepada kita semua bahwa Rasul diperintahkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah kepada Allah. Dengan tegas juga dia mengatakan, katakan bahwasannya Allah satu-satunya yang aku sembah dan aku betul-betul memurnikan ibadahku semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada orang-orang yang persekutukan Allah, fa'budu ma syi'tum. Silahkan kalian sembah siapa saja yang kalian inginkan. Tapi ingat, dengan kalian mengabaikan peringatan Allah, tidak menghargai pesan-pesan dan petunjuk Allah, jangan kalian salahkan kecuali diri mereka. Jangan mereka menyalahkan kecuali apa? Diri mereka sendiri. Dan katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengalami kerugian pada jiwa mereka, di mana mereka kehilangan segala-galanya. Begitu pula keluarga mereka di hari kiamat nanti. Lalu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin 'adzim. Umumkan wahai Rasulullah bahwasanya aku khawatir dan takut kalau aku menentang Tuhanku, aku akan terkena azab di hari yang amat dahsyat dan besar. Artinya Rasulullah takut kalau dia menentang Allah, menentang pesan-pesannya, akan terkena azab di hari yang besar. Itu bagaimana kita semua. Oleh karena itu ikhwan akhwat, mari bersama-sama menyambut hadirnya Ramadan. Kita murnikan, kita sucikan betul-betul hati kita dan murnikan pengabdian kita semata-mata kepada Allah. Dia satu-satunya yang kita sembah. Di saat kita berdoa, doa kita pun ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Kita patuhi ikuti bimbingan dan petunjuknya.
Ini merupakan jalan keselamatan yang Allah telah tetapkan. Dan ini merupakan sunnah Allah yang tidak akan mengalami perubahan. Kita berharap mudah-mudahan dengan membaca beberapa ayat ini, merenungkannya, dalam menyongsong menghadapi Ramadan, kita dapat betul-betul selalu mengingat Allah. Baik dalam suasana senang maupun susah, dalam lapang maupun dalam sempit, dalam kesedihan maupun kebahagiaan, selalu yang kita ingat Allah. Kita bersyukur pada saat kita senang dan bahagia, bersabar pada saat kita menghadapi cobaan, maka sungguh betul-betul menakjubkan keadaan orang yang beriman, sebagaimana yang Rasulullah bilang, di saat diberikan nikmat dia bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Di saat dia berduka, bersedih, mengalami cobaan, dia bersabar, Allah berikan ganjaran tiada tara bagi dirinya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sebagaimana yang diterangkan Allah pada ayat 10 dari surah Az-Zumar. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kesalahan kita, luruskan betul-betul dan hadapkan wajah kita dengan selurus-lurusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah ajarkan pada kita dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, jazakumullah khair Ustaz. Ustaz, ini disebutkan bahwa baginda Nabi aja takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kerap kali menjumpai orang-orang yang tahu perbuatannya adalah maksiat. Tahu bahwa maksiat itu adalah sesuatu yang dimurkai. Tapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya, bahkan cenderung membangga-banggakan, menceritakan kepada orang lain, menganggap dirinya tuh keren melakukan maksiat itu. Ini apa Ustaz yang menyebabkan orang ini berani melakukan hal seperti itu Ustaz? Allah bilang dalam suratul An'am, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi amal perbuatan mereka yang buruk menjadi indah. Sebagai contoh, kita jumpai dari sebagian masyarakat atau orang yang berasal dari keluarga Rasul, baik pria maupun wanita. Kita sering dengar bagaimana sebagai mereka mengatakan kita ini walaupun sudah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, pada akhirnya kita akan kembali kepada kebenaran sebelum kita wafat. Ini bukan mereka mengingatkan diri mereka akan kesalahan mereka, berhenti dari perbuatan dosa, bertobat kepada Allah, menghargai dan mengagungkan Allah, tapi mereka merasa aman. Sekarang mereka bermaksiat, pada akhirnya ya, baik itu yang sayyid maupun yang syarifah, pada akhirnya akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan semacam ini atau perasaan semacam ini datang dari syaitan yang menghiasi amal buruk mereka menjadi indah. Karena kalau Nabi merasa takut, bagaimana kita merasa aman? Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Jadi ada ustaz-ustaz yang mengatakan jangan takut. Kalian pada akhirnya semua akan kembali kepada Rasulullah SAW, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi Nasrani dulu sebagai makhluk pilihan, mereka mengatakan bahwasanya kami anak-anak kesayangan Allah. Gak mungkin kami akan dihukum dengan dosa kami. Kita merupakan kesayangan Allah. Allah bilang, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau gitu, mengapa Allah menghukum, menyiksa kalian dengan dosa kalian? Berkali-kali menghancurkan kekuasaan kalian, negeri kalian. Terjadi pembantaian terhadap kalian. Bukan hanya dulu, pada masa Hitler juga terjadi pembantaian. Betul nggak? Kemudian juga kalian menyaksikan bagaimana sebagian kalian dikutuk oleh Allah menjadi monyet, sebagian lagi menjadi babi. Kalau kalian anak-anak kesayangan Allah, kenapa Allah hukum kalian? Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian tidak berbeda dengan yang lain, kan manusia-manusia ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Atau dari manusia yang Allah ciptakan di samping manusia yang begini banyak. Seharusnya hubungan mereka dengan Rasul menjadi motivasi bagi mereka untuk berbuat yang lebih baik.
bukan membonceng di belakang kemuliaan Rasulullah, lalu enggan untuk beramal. Ini akan merugikan, menghancurkan mereka. Tapi jadikan hubungan kita dengan Rasul atau hubungan kita dengan orang-orang yang mulia sebagai motivasi kita untuk melakukan perbuatan yang lebih baik dibandingkan kebanyakan orang. Jadi menyedihkan sekali, banyak kita saksikan propaganda semacam ini yang bisa merusak anak-anak kita, pria-pria kita maupun wanita-wanita kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum In syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim." Allah sekali-kali tidak akan menyiksa kalian, menghukum kalian kalau kalian bersyukur. Dan Allah Maha Penyukur lagi Maha Tahu. Sebelumnya Allah berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih." Tidak seperti angan-angan kalian maupun angan-angan para ahli kitab. Siapa saja yang berbuat buruk, dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Maunya kalian, walaupun kalian berbuat kejahatan, kalian mendapatkan dispensasi pengecualian. Ini semua merupakan hiasan syaitan. Hiasan syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi amal buruk mereka menjadi indah di mata mereka. Orang-orang kaya sering mendapatkan pembenaran, bahkan doa dari masyarakat awam untuk menghibur hati mereka dan mengesankan bahwa perbuatan mereka itu benar. Jadi wal'iyadzu billah min tazyini syaitani wa makaidihi wa hamazatihi wa lamazatihi. Nah, kita berharap betul-betul bisa mencontoh Rasulullah. Kalau Rasulullah yang begitu mulia, penuh rasa takut pada Allah. Dia menyampaikan risalah Allah apa adanya, tidak menambahkan sesuatu, tidak mengurangi sesuatu. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilaihi. Katakan, aku tidak punya wewenang untuk mengubah ayat-ayat Allah sesuai dengan apa? Dengan kepentinganku, dengan hawa nafsuku. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Jadi banyak syaitan berhasil menyesatkan, menggelincirkan manusia dengan kebanggaan-kebanggaan yang ditiupkan. Pada semua itu merupakan hal yang palsu. Karena Allah telah menetapkan bahwa iman dan amal soleh merupakan persyaratan untuk masuk ke dalam keridhaan. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakumullah khair Ustaz atas penjabarannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari ikhwan sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Iwan telah kita dengar tadi penjelasan mengenai beberapa ayat dari surat Az-Zumar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah iman kita kepada Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz Isa. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.